Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yola Melinda dengan NIM 1603204092 dari kelas DI 4402A. Pertama, izinkan saya untuk menjelaskan hasil ujian akhir semester dari mata kuliah Merancang Interior 2. Di sini pertama untuk kontennya ada data klien, kemudian programming, tema dan konsep, layout berwarna, dan juga terakhir perspektif. Masuk ke data klien, di sini terdapat satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, anak, mertua, dan juga ART. Di sini suami berumur 44 tahun, beragama Islam, statusnya sudah menikah, profesinya wira swasta, hobinya olahraga ringan, sepedahan, hal yang disukainya merokok, nonton film action, hal yang tidak disukainya itu berantakan dan juga kotor. Untuk warna kesukaannya ada biru navy, hitam, putih, koleksinya ikan, burung, dan juga topi. Untuk karakternya suami itu tegas di sini ya. Terus untuk ruang yang dibutuhkan tuh garasi, kamar tidur, sama ruang terbuka. Kenapa ruang terbuka? Soalnya suami di sini kan sukanya merokok gitu. Jadi dibutuhkan ruang terbuka, kayak misalkan banyaknya ventilasi, kayak jendela gitu. Oh, yang kedua, istri. Di sini istrinya berumur 43 tahun, agamanya Islam, terus udah menikah, profesinya IRT, hobinya merawat tanaman, belanja, hal yang disukainya kerapihan dan kebersihan, hal yang tidak disukainya yaitu asap rokok dan juga berantakan. Untuk warna yang disukainya itu pink dan juga merah marun. Koleksinya ada tanaman bunga, tanaman hias, miniatur, tas, dan juga Tupperware. Karakternya perfeksionis dan juga lemah lembut. Untuk ruang yang dibutuhkan di sini yaitu kamar tidur, dapur, dan halaman luas. Ini menjadi alasan juga kenapa harus ada ruang terbuka, soalnya tadi kan istri ini tuh tidak suka asap rokok, jadinya butuh ruang terbuka gitu. Terus yang istri juga dibutuhkan halaman luas, soalnya di sini istri koleksinya tuh tanaman hias, tanaman bunga. Yang ketiga ada satu anak laki-laki berumur 24 tahun, agamanya Islam, belum menikah, profesinya karyawan swasta, hobinya main game dan juga badminton, hal yang disukainya yaitu merokok dan juga nonton film action. Wah, untuk hal yang tidak disukainya yaitu berantakan. Untuk warna kesukaannya yaitu abu-abu, hitam, dan juga biru. Tidak memiliki koleksi. Untuk karakternya itu pendiam dan juga cuek. Dan ruang yang dibutuhkan yaitu ruang terbuka saja. Untuk mertua di sini yaitu ayah dari istrinya. Ya. Statusnya udah menikah, profesinya itu berkebun, hobinya juga berkebun, hal yang disukainya yaitu ketenangan, hal yang tidak disukainya berisik. Untuk para kesukaan nggak ada, koleksi juga nggak ada. Untuk karakter yaitu pelupa, dan untuk ruang yang dibutuhkan yaitu ruang santai. Di sini saya mencantumkan ART tidak selengkap suami, istri, anak, dan mertua. Hanya di sini untuk pembantu, ruang yang dibutuhkan yaitu kamar pembantu, ruang nyetrika, ruang cuci, dan ruang jemur. Lanjut, programming di sini. Programming itu ada dua, ada matriks dan juga bubble diagram. Untuk programming matriks ini, pengertian dari programming itu sendiri yaitu mengetahui letak ruang
mengetahui letak ruang, entah itu dekat, sedang, atau jauh. Contohnya di lantai 1 ini tuh ada ruang tamu, toilet umum, toilet, dapur, carport, kamar tidur 1, kamar tidur 2, dan juga kamar tidur ART. Yang maksudnya ini merah, kuning, sama biru itu, jadi ruang tamu sama toilet umum itu jauh. Terus ruang tamu dengan toilet juga jauh. Terus ruang tamu dengan toilet tuh sedang. Ruang tamu dengan dapur itu juga sedang. Ruang tamu dengan carport itu biru kan dekat. Ruang tamu, jadi di sini ruang tamu ke kamar tidur. Nah, biru itu berarti dekat. Terus ruang tamu ke kamar tidur 2, ini warnanya kuning, sedang. Terus ruang tamu ke kamar tidur ART juga sedang. Dan begitupun selanjutnya. Ini di sebelah kanan ada programming matrix untuk lantai 2. Lantai 2 itu sendiri terdapat kamar tidur utama, toilet, musola, tempat setrika, tempat jemur, dan juga ruang keluarga. Sama seperti lantai 1, di sini kamar tidur utama tuh dekat dengan toilet, kamar tidur utama dengan musola itu sedang, terus kamar tidur utama dengan tempat setrika itu dekat, kamar tidur utama dengan tempat jemur itu dekat, kamar tidur utama dengan ruang keluarga itu jauh. Ini programming bubble diagram. Ini untuk lantai 1-nya, dan ini untuk lantai 2-nya. Terdapat di sini entrance masuk ke ruang tamu. Sebelah kiri ada kamar tidur yang pertama, lalu ada WC, lalu di ujung sebelah kiri ada kamar tidur kedua, lalu di sebelah kanannya ada dapur. Ini keluar dari ini dekat carport tuh ada kamar ART dan juga WC umum. Lalu naik ke lantai 2 ada tangga masuk ke kamar tidur utama, lalu ada WC, lalu di sebelah kiri pojok ada musola, tempat setrika, tempat jemur, dan sebelah kanan pojok ada ruang keluarga. Untuk tema dan konsep itu sendiri, yaitu saya mengambil temanya itu modern. Kenapa modern? Soalnya modern di sini tema yang cukup familiar, soalnya desain yang simple, bersih, dan juga fungsional. Jadi tidak memakan tempat yang banyak. Untuk ciri atau karakteristik dari ruangan ini yaitu tidak banyak menggunakan dekorasi, terlihat simpel, rapih, dan penggunaan bahan alami juga ini tuh dipadukan dengan bahan metal yang diterapkan menjadi ciri karakteristik desain ini. Untuk ruangan yang terbuka dengan terdapat jendela-jendela besar, terus menggunakan warna-warna netral seperti putih, hitam, coklat, itu untuk warna dasarnya. Untuk konsepnya di sini saya mengambil konsep minimalis, soalnya familiar juga dan cocok untuk menemani tema modern. Jadi konsep minimalis itu sendiri yaitu melalui kesederhanaan dalam bentuk, ruang, bahan, detail, dan warna. Untuk karakteristiknya di sini yaitu kesederhanaan dalam bentuk dan juga fungsinya, seperti tidak banyak memakan tempat. Misalkan rak buku tuh bersatu dengan rak-rak lainnya gitu. Maksudnya tuh jadi rak tuh nempel di dinding, jadi kan tidak terlalu kelihatan banyak barang gitu kan. Terus dari
finishing tembok yang sederhana, area-area bersih, terbuka dan penuh cahaya, detailing yang sederhana tanpa dekorasi, dan pemakaian bahan yang menarik secara visual, tekstur, dan karakter. Di sini terdapat beberapa konsep, yaitu yang pertama ada konsep organisasi ruang. Konsep organisasi ruang ini terbentuk berdasarkan garis aksis yang menghubungkan antar ruang dan membuat sebuah pola. Pola ini disebut pola aksial, yang merupakan pengembangan dari beberapa pola organisasi ruang linier. Terus yang kedua ada konsep sirkulasi. Konsep sirkulasi di sini itu menembus ruang yang merupakan sirkulasi pergerakan atau ruang lingkup yang berfungsi sebagai penghubung ruang satu dengan yang lainnya atau menembus ruang yang lainnya. Next. Yang ketiga ada konsep bentuk. Konsep bentuk di sini yaitu bentuknya kotak secara vertikal maupun horizontal seperti bukaan jendela dan juga pintu. Untuk konsep furniturnya di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada built-in furniture dan loose furniture. Untuk built-in furniture di sini yaitu furniture yang dibuat langsung dan tidak dapat dipindahkan, jadi permanen gitu. Contohnya seperti rak TV, lemari pakaian, kabinet, laci, penyimpanan di bawah tangga, itu maksudnya built-in furniture. Dan untuk loose furniture ini yaitu furniture yang sifatnya tidak permanen, sehingga furniture ini dapat dipindah-pindah kapan saja. Beberapa jenis contohnya yaitu sofa, credenza, coffee table, dan lain-lain. Next, ada konsep material, finishing, dan warna. Di sini menggunakan bahan bangunan berupa stainless steel, aluminium, kaca lebar yang diolah hingga finishing ini semua menjadi karakteristik dari ruangan desain modern. Di sebelah kiri ini terdapat konsep material, ada kaca dan juga aluminium. Untuk konsep finishingnya itu cat dan juga wallpaper, dan untuk konsep warnanya ada warna krem, abu, putih, abu muda, dan lain-lain. Untuk selanjutnya itu konsep pencahayaan. Konsep yang dipakai itu pencahayaan alami yang menekankan pada estetika bayangan. Bayangan tersebut itu terbentuk dari lubang-lubang pada dinding gitu. Jadi bayangan tuh berubah seiring berjalannya waktu. Seperti contoh di bawah, memakai dinding kaca besar untuk memberikan kesan cahaya alami yang dari luar tuh masuk ke dalam ruangan. Lanjut ada konsep keamanan. Di sini memakai 3 konsep keamanan. Yang pertama yaitu terdapat CCTV di area carport, teras, dan juga balkon. Terdapat smoke detector di ruang keluarga dan ruang tamu, dan yang terakhir terdapat sprinkler di dapur, ruang keluarga, dan juga ruang tamu. Ada konsep penghawaan. Di sini konsep penghawaan terbagi menjadi 2, yaitu penghawaan alami dan juga penghawaan buatan. Untuk penghawaan alami itu terdapat dari sinar matahari yang langsung masuk ke dalam. Untuk penghawaan buatannya itu seperti AC yang terdapat di ruang tamu, ruang keluarga, dan juga ruang tidur. Dan yang terakhir ada konsep dekorasi. Konsep dekorasi diantaranya menambahkan warna cat netral, pasang lampu minimalis, yang ketiga tuh karpet modern bermotif, yang keempat tempel hiasan dinding seperti piring hias, wallpaper, dan lain-lain. Yang kelima menambahkan tanaman hias, dan yang terakhir gunakan furnitur multifungsi. Next ini layout berwarnanya untuk lantai 1. Ini lantai 2-nya. Ini perspektif di area dapur. Yang kedua ini perspektif di area ruang tamu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf
Apabila ada kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.